Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang menyangkut tentang berbagai hal dalam dunia bisnis. Untuk kali ini kita akan membahas suatu topik yaitu tentang penganggaran modal, atau di dalam dunia bisnis sering digunakan dengan istilah capital budgeting. Capital budgeting ini ataupun penganggaran modal ini adalah suatu proses di dalam menganalisis suatu proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal. Di dalam dunia bisnis ada beberapa metode analisis yang sering digunakan oleh kalangan perusahaan. Di antara beberapa metode analisis itu, yang pertama adalah metode net present value, atau lebih sering dikenal dengan metode NPV. Metode net present value ataupun NPV ini sangatlah berguna untuk mengukur nilai profitabilitas dari rencana investasi ataupun proyek dengan menggunakan faktor nilai waktu dan keuangan. Net present value ini merupakan selisih antara present value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada aset saat ini dan penerimaan arus kas yang masuk di masa mendatang. Nah, dalam net present value ini yang perlu menjadi titik perhatian adalah bahwa perusahaan akan menerima suatu proyek jikalau nilai net present value-nya atau NPV-nya di atas angka 0. Ini adalah metode analisis net present value. Kemudian metode analisis yang kedua adalah discounted payback period atau double P. Metode discounted payback period ataupun double P ini merupakan suatu perhitungan yang dapat digunakan di mana cenderung lebih cepat, karena metode ini didasarkan kepada intuisi yang umum digunakan di dalam dunia bisnis. Manakala terdapat suatu proyek yang nilai double P-nya kecil, maka biasanya akan dipilih oleh perusahaan agar proyek tersebut dapat dijalankan. Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai double P, maka akan semakin kecil pula resiko yang dihadapi terkait dengan kondisi yang tidak menentu di dalam bisnis di masa depan. Ini adalah metode analisis yang kedua.
Kemudian metode analisis yang ketiga yaitu internal rate of return. Metode internal rate of return ini sering digunakan dengan istilah IRR, di mana metode internal rate of return ini memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan persentase keuntungan serealistis mungkin untuk bisa mendapatkan investasi barang ataupun modal proyek yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, yang dicari di dalam IRR atau IRR ini, internal rate of return ini, adalah nilai discount rate yang bisa memberikan nilai NPV sama dengan 0. Jika penghitungan IRR ataupun internal rate of return ini lebih besar daripada cost of capitalnya, maka return yang akan dihasilkan pun juga akan lebih besar dari yang dijadikan harapan. Untuk metode internal rate of return ini memiliki kelebihan, yaitu bahwa dampak investasi itu akan terlihat secara jelas dalam suatu perhitungan. Itu adalah metode ketiga, IRR. Kemudian metode yang keempat yaitu Profitability Index atau PI. Profitability Index ataupun PI ini adalah rasio dari present value dan cash flow setelah dilakukan kegiatan investasi awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi pada awal tahun ke-0. Jika nilai dari profitability index ini lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut selayaknya ditolak. Itulah beberapa metode analisis yang sering digunakan oleh berbagai perusahaan dalam hal aktivitas penganggaran modal ini. Nah, setelah kita memahami berbagai metode yang ada di dalam penganggaran modal ini, selanjutnya adalah apakah memang penganggaran modal ini penting? Tentu dengan pertanyaan tersebut, jawaban yang ada adalah bahwa penganggaran modal merupakan sesuatu yang amat penting. Di mana letak pentingnya penganggaran modal ini bagi perusahaan? Letak pentingnya itu ada pada keputusan penganggaran modal. Itu akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan akan kehilangan fleksibilitasnya. Ini letak pentingnya penganggaran modal yang pertama. Kemudian yang kedua, alasannya yaitu bahwa pengeluaran modal itu merupakan sesuatu yang teramat penting, utamanya bagi perusahaan. Dan yang ketiga, alasannya yaitu bahwa penganggaran modal yang efektif tentunya ini akan dapat meningkatkan ketepatan waktu
dan juga kualitas dari penambahan aktiva. Itulah beberapa alasan mengapa penganggaran modal ini amatlah penting bagi suatu perusahaan. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pahami, utamanya tentang tahapan-tahapan yang ada di dalam penganggaran modal ini. Tahapan-tahapan yang ada di dalam penganggaran modal, yang pertama adalah bahwa biaya proyek itu tentu harus ditentukan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kemudian tahapan berikutnya yaitu manajemen. Haruslah memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek. Termasuk di dalamnya adalah nilai akhir aktivanya. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa resiko dari aliran kas proyek itu harus diantisipasi. Dalam hal ini dapat digunakan distribusi probabilitas aliran kas. Itu yang umum. Kemudian tahapan berikutnya yaitu dengan diketahuinya resiko dari suatu proyek, maka manajemen haruslah juga menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Kemudian tahapan yang kelima yaitu dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan tahapan yang keenam yaitu nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan kemudian dibandingkan dengan biayanya. Ini adalah rangkaian ataupun tahapan-tahapan dalam penganggaran modal. Nah, apabila suatu perusahaan telah menerapkan penganggaran modalnya dengan baik, tentunya perusahaan tersebut akan dapat merasakan suatu kemanfaatan tertentu. Perusahaan dalam hal penganggaran modal ini diterapkan dengan baik, maka dia akan pertama, bahwa dengan penganggaran modal ini akan menunjukkan faktor resiko dari suatu proyek ataupun investasi. Divisi keuangan yang ada di dalam perusahaan ini harus menganalisis resiko-resiko apa saja yang memiliki potensi untuk muncul jika proyek dimulai. Jika ternyata dari hasil analisis itu menunjukkan bahwa resikonya terlalu besar, maka pihak penanggung jawab proyek harus mengajukan rencana solusi sebelum proyek tersebut disetujui. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya penganggaran modal yang baik adalah menghindarkan proyek dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu bersama bahwa proyek perusahaan itu merupakan salah satu aktivitas
yang cukup rawan untuk dilakukannya markup oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, dengan adanya capital budgeting ataupun penganggaran modal yang baik ini akan dapat menghindarkan potensi-potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan. Sehingga dengan demikian, dana yang dimiliki oleh perusahaan akan dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Ini manfaat yang kedua. Manfaat selanjutnya yaitu bahwa dengan penganggaran modal yang baik, capital budgeting yang baik, maka perusahaan akan dapat menentukan jenis-jenis proyek yang dapat dikerjakan. Siapapun tentu dapat mengajukan rencana proyek untuk melewati proses capital budgeting ini. Akan tetapi, perusahaan memiliki hak yang mutlak dalam menentukan rencana-rencana mana yang layak untuk mendapatkan pendanaan. Itu manfaat ketiga. Manfaat selanjutnya yaitu dengan adanya capital budgeting yang baik, maka ini akan menunjukkan sisi keuntungan proyek bagi kalangan investor. Selain bukti profesionalitas dari suatu perusahaan, capital budgeting ini juga akan dapat menunjukkan sisi profitabilitas sebuah proyek dengan mengacu kepada data-data yang valid. Dan manfaat yang kelima yaitu bahwa dengan adanya capital budgeting yang baik akan dapat membantu suatu perusahaan dalam menyusun rencana jangka panjang. Sebelum menyetujui pendanaan suatu proyek, biasanya divisi keuangan yang ada di dalam perusahaan akan melakukan suatu prediksi terlebih dahulu yang menyangkut tentang kebutuhan keuangan dalam jangka minimal 1 tahun ke depan. Nah, dengan adanya capital budgeting ini, maka rencana jangka panjang dari suatu perusahaan akan dapat disusun dengan mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan titik fokus dari setiap perusahaan. Tentu ini harus mengacu kepada data-data yang tepat sekaligus akurat. Sehingga penyusunan rencana jangka panjang ini apabila mengacu kepada capital budgeting yang baik, perencanaan yang akan dibuat memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk lebih banyak dapat direalisasikan. Dengan demikian,
maka secara otomatis keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan juga memiliki potensi yang lebih besar untuk dapat dicapai. Demikian pembahasan singkat kita kali ini yang menyangkut tentang capital budgeting ini. Mudah-mudahan ini semakin memperluas cakrawala kita tentang dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.